Tamparan itu menggema di tengah restoran yang penuh. Seorang suami mempermalukan istrinya di depan banyak orang, demi wanita lain. Tapi yang tidak mereka tahu, wanita yang ditampar itu adalah pemilik tempat tersebut. Dengan senyum tenang, ia membalas dengan satu kalimat yang menghancurkan segalanya. Malam itu, bukan hanya perselingkuhan yang terbongkar, tapi juga kebohongan besar yang selama ini disembunyikan. Tamparan itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Suasana restoran yang sebelumnya dipenuhi tawa dan denting gelas mendadak membeku. Semua kepala menoleh ke satu arah. Seorang wanita berdiri tegak dengan pipi memerah, namun sorot matanya dingin dan tajam. Fanya tidak bergeming. Di hadapannya, Arga, suaminya sendiri, masih berdiri dengan napas memburu. Tangannya perlahan turun, seolah baru menyadari apa yang baru saja ia lakukan. "Jangan pernah sentuh dia lagi," bentak Arga, suaranya menggema, penuh emosi. Beberapa pengunjung saling berbisik. Ada yang mengeluarkan ponsel, merekam diam-diam. Fanya mengangkat dagunya sedikit. Tidak ada air mata, tidak ada rasa takut. Hanya senyum tipis yang perlahan muncul di bibirnya. Senyum yang membuat Arga terdiam sejenak. "Tenang saja," ucap Fanya pelan, suaranya justru lebih menekan daripada teriakan. "Aku tidak akan menyentuh karyawan yang sudah kupecat." Di samping Arga, seorang wanita muda terlihat pucat. Rani, tangannya gemetar, matanya berpindah dari Fanya ke Arga dengan kebingungan yang semakin dalam. "Dipecat?" Suara Rani bergetar. "Maksud ibu apa?" Fanya menatapnya lurus. Tatapan yang tidak mengandung kemarahan, tapi jauh lebih mengerikan dari itu. "Mulai hari ini, kamu tidak bekerja di sini lagi. Ini tidak masuk akal." Rani mulai meninggi. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun." Fanya melangkah mendekat. Sepatu haknya berbunyi pelan, namun cukup untuk membuat suasana semakin menegang. "Kesalahanmu bukan di pekerjaan," katanya dingin, "tapi di pilihanmu." Arga langsung berdiri di depan Rani, seolah melindunginya. "Fanya, cukup. Jangan buat keributan di sini." Fanya tertawa kecil. Suara yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. "Keributan?" ulangnya pelan. "Kamu yang membawa ini ke tempatku." Rani menatap Arga dengan bingung. "Mas, ini sebenarnya apa? Kenapa dia bicara seperti itu?" Arga terlihat ragu sejenak. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat Fanya semakin yakin. Dan senyum itu kembali muncul. "Dia belum tahu?" kata Fanya, nada suaranya berubah lebih ringan, tapi justru menusuk. "Menarik." "Fanya?" Arga mencoba menghentikan. Namun Fanya tidak berhenti. "Restoran ini," lanjutnya, menatap langsung ke arah Rani, "bukan milik Arga." Rani mengerutkan kening. "Apa?" "Restoran ini milikku." Kalimat itu jatuh seperti bom di tengah ruangan. Beberapa orang tersentak. Bisik-bisik semakin ramai. Rani mundur selangkah. Wajahnya kehilangan warna. "Tidak mungkin," bisiknya. "Mas Arga bilang ini usahanya." Fanya memiringkan kepala sedikit. Dia memang pandai bercerita. Arga terlihat panik. "Fanya, hentikan sekarang." Tapi semuanya sudah terlambat. Rani menatap Arga dengan mata yang mulai dipenuhi kekecewaan. "Mas, ini benar?" Arga tidak langsung menjawab. Dan diamnya adalah jawaban itu sendiri. Fanya menarik napas pelan, lalu berkata dengan tenang, "Sekarang, keluar dari restoranku." Suasana benar-benar sunyi. Semua orang menunggu reaksi berikutnya. Dan disitulah semuanya mulai runtuh. Namun bagi Fanya, ini baru permulaan. Beberapa minggu sebelum tamparan itu terjadi, semuanya terlihat normal. Atau setidaknya, Fanya berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Arga masih pulang ke rumah. Masih tersenyum. Masih memanggil namanya dengan nada yang sama seperti dulu. Namun ada sesuatu yang berubah. Hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi terasa. "Mas, kamu pulang telat lagi?" tanya Fanya suatu malam, saat Arga masuk dengan wajah lelah. "Lembur," jawab Arga singkat sambil melepas sepatu. "Kerjaan lagi banyak." Fanya mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Namun matanya sempat menangkap sesuatu. Arga menggenggam ponselnya lebih erat dari biasanya. Seolah takut itu jatuh. Atau dilihat. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin jelas. Arga mulai sering tersenyum sendiri saat melihat layar ponsel. Kadang tertawa kecil,
lalu langsung mengunci layar saat Fanya mendekat. "Lucu ya?" tanya Fanya suatu sore. Arga sedikit terkejut. "Hah? Itu di ponselmu?" "Oh, cuma chat kantor," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Fanya hanya tersenyum tipis, tidak menanggapi. Namun malam itu, saat Arga tertidur, Fanya terbangun. Ia melihat layar ponsel Arga menyala di samping tempat tidur. Sebuah notifikasi masuk. Nama yang muncul membuat napasnya tertahan. "Rani." Fanya tidak langsung menyentuh ponsel itu. Ia hanya menatapnya dalam diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Rani. Nama itu tidak asing. Karyawan baru di restorannya. Ramah, cekatan. Selalu terlihat sopan saat berbicara dengan Fanya. Dan sekarang, namanya muncul di ponsel suaminya tengah malam. Fanya perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah Arga yang tertidur lelap. Tenang, seolah tidak menyimpan apapun. Namun sejak malam itu, sesuatu di dalam diri Fanya berubah. Ia tidak lagi hanya merasa curiga. Ia mulai memperhatikan, mengamati setiap gerak-gerik. Dan semakin ia melihat, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. "Mas, kamu tahu Rani?" tanya Fanya santai saat sarapan beberapa hari kemudian. Sendok Arga berhenti sesaat. "HM, siapa?" "Rani, karyawan di restoranku." "Oh, nggak terlalu kenal," jawab Arga, lalu langsung minum. Sekali lagi, terlalu cepat. Fanya mengangguk kecil. Namun di dalam hatinya, satu persatu potongan mulai tersusun. Hari itu, tanpa memberitahu siapapun, Fanya memutuskan datang ke restoran lebih awal dari biasanya. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai seseorang yang ingin mencari kebenaran. Dan tanpa ia sadari, langkah itu akan mengubah segalanya. Siang itu, restoran belum terlalu ramai. Hanya beberapa meja terisi. Suasana tenang, berbeda dari biasanya saat jam sibuk. Fanya melangkah masuk tanpa suara. Tidak ada yang menyadari kehadirannya. Ia memang sengaja tidak memberitahu siapapun bahwa ia akan datang lebih awal. Langkahnya terhenti sejenak di dekat pintu. Matanya langsung menangkap sesuatu. Di sudut ruangan, dekat jendela, Arga duduk santai. Di depannya, Rani. Jarak mereka terlalu dekat untuk sekadar pembicaraan biasa. Rani tertawa pelan, tangannya menyentuh lengan Arga dengan akrab. Arga membalas dengan senyum yang tidak pernah ia lihat lagi di rumah. Senyum itu hangat, nyaman, dan sekarang diberikan pada orang lain. Napas Fanya terasa berat, namun ia tidak bergerak, tidak mendekat, tidak membuat keributan. Ia hanya berdiri di sana, memperhatikan, menghafal setiap detail. Cara Arga menatap Rani, cara Rani memiringkan kepala saat mendengarkan, cara mereka tertawa seolah dunia hanya milik berdua. Semuanya terlalu jelas. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Hati Fanya seperti diremas. Sakit, tajam. Namun anehnya, ia tetap tenang. Sangat tenang. Lebih tenang dari yang ia bayangkan. Ia berbalik perlahan sebelum mereka menyadari kehadirannya. Langkahnya tetap ringan saat keluar dari restoran. Begitu pintu tertutup, ia berhenti, menarik napas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Matanya kosong. Namun pikirannya mulai bekerja. Malam itu, Arga pulang seperti biasa. "Makan apa tadi?" tanya Arga sambil duduk di sofa. "Restoran," jawab Fanya singkat. Arga tersenyum. "Tempat kita?" Fanya menatapnya sekilas. "Tempatku," koreksinya pelan. Arga terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Iya, maksudku itu." Fanya tidak ikut tertawa. Ia hanya memperhatikan setiap ekspresi, setiap gerakan kecil. Dan semakin ia melihat, semakin jelas kebohongan itu. Hari-hari berikutnya, Fanya mulai mengumpulkan bukti. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia ingin semuanya sempurna. Ia melihat pesan-pesan yang masuk. Waktu-waktu yang cocok dengan alasan lembur Arga. Bahkan beberapa foto yang tanpa sengaja tersimpan. Semua mengarah pada satu hal. Pengkhianatan. Namun Fanya tidak menangis. Tidak marah. Ia justru tersenyum. Senyum yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih terencana. Karena ia tahu, saatnya akan datang. Dan ketika saat itu tiba, bukan hanya hati yang akan hancur, tapi juga semua kebohongan yang selama ini dibangun dengan rapi. Sejak hari itu, Fanya tidak lagi bertanya, tidak lagi menuduh,
Tidak lagi menunjukkan bahwa ia tahu. Ia justru menjadi lebih tenang, lebih ramah, lebih diam. "Mas, nanti malam pulang cepat ya," ucap Fanya suatu pagi sambil merapikan kerah baju Arga. Arga terlihat sedikit terkejut dengan sikap itu. "Iya, memang kenapa? Ada yang ingin aku bicarakan," jawab Fanya sambil tersenyum. Senyum yang membuat Arga mengangguk tanpa curiga. Namun yang tidak Arga tahu, pembicaraan itu bukan sekadar percakapan biasa. Hari-hari berikutnya, Fanya mulai mengatur semuanya. Ia mengubah jadwal kerja, menempatkan Rani di shift yang paling ramai, mengatur posisi meja, bahkan memastikan beberapa pelanggan tetap datang di hari tertentu. Semua terlihat seperti rutinitas biasa, padahal tidak ada yang kebetulan. Termasuk hari itu, hari ketika restoran penuh, lampu menyala hangat, musik mengalun pelan. Semua meja hampir terisi. Fanya berdiri di lantai atas, memperhatikan dari kejauhan. Matanya mencari satu sosok. Dan di sana, Arga masuk. Seperti biasa, percaya diri, seolah tempat itu miliknya. Tak lama kemudian, Rani menghampiri dengan senyum lebar. "Malam, Mas," sapa Rani pelan. Arga membalas dengan tatapan yang sama seperti yang pernah Fanya lihat sebelumnya. Dan disitulah, semua potongan terakhir jatuh pada tempatnya. Fanya menarik napas dalam, lalu melangkah turun. Setiap langkahnya mantap, terukur, tidak ada keraguan. Beberapa karyawan langsung menunduk hormat saat melihatnya. "Ibu," sapa salah satu dari mereka. Fanya hanya mengangguk kecil. Matanya tidak lepas dari Arga dan Rani. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan mereka. Rani langsung berubah kaku. "Ibu, Anda datang?" ucapnya gugup. Arga menoleh. Wajahnya sempat membeku. "Fanya, kamu di sini?" Fanya tersenyum. "Kenapa? Aku tidak boleh datang ke restoranku sendiri?" Suasana mulai terasa aneh. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Rani mencoba tersenyum. "Saya bisa jelaskan kalau..." "Tidak perlu," potong Fanya tenang. Ia menatap Rani dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara yang cukup jelas untuk didengar sekitar. "Mulai hari ini, kamu tidak bekerja di sini lagi." Rani langsung panik. "Apa? Tapi kenapa, Bu? Saya tidak melakukan kesalahan." Arga berdiri cepat. "Fanya, apa yang kamu lakukan? Ini tidak profesional." Fanya menoleh pelan ke arah Arga. Tatapannya tajam. "Profesional?" ulangnya pelan. "Kamu mau bicara soal itu?" Suasana semakin tegang. Orang-orang mulai benar-benar memperhatikan. Dan Fanya tahu, inilah waktunya. Semua yang ia siapkan akan berakhir di sini. Suasana restoran berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi denting sendok dan gelas. Semua mata tertuju pada satu titik. Fanya berdiri tegak di depan Arga dan Rani, dengan ketenangan yang justru terasa menekan. Rani mencoba mengendalikan dirinya. "Saya tidak mengerti, Bu. Kenapa saya dipecat?" Fanya tersenyum tipis. "Karena aku tidak mempekerjakan orang yang tidak punya batas." Arga langsung menyela. "Cukup, Fanya. Kalau ada masalah pribadi, jangan dibawa ke sini." "Masalah pribadi?" ulang Fanya pelan. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. "Kalau suamiku berselingkuh dengan karyawanku sendiri, itu masih kamu anggap pribadi?" Ruangan langsung gempar. Bisik-bisik terdengar dari berbagai arah. Rani membeku. "Apa?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Apa maksudnya itu?" Fanya menoleh padanya. Tatapannya lurus, tidak goyah. "Kamu benar-benar tidak tahu?" Rani perlahan menatap Arga. "Mas, dia bicara apa?" Arga terlihat gelisah. "Rani, jangan dengarkan dia. Ini cuma..." "Jawab," potong Rani, suaranya meninggi. Untuk pertama kalinya, Arga tidak bisa langsung menjawab. Dan diamnya cukup. Wajah Rani berubah. Kebingungan berubah menjadi keterkejutan. Lalu perlahan, menjadi kemarahan. "Kamu bilang kamu belum menikah," ucap Rani pelan, tapi penuh tekanan. Arga menghela napas kasar. "Aku bisa jelaskan?" "Jelaskan apa?" Rani mundur selangkah. "Selama ini kamu bohong?" Fanya mengamati tanpa emosi. Kemudian ia menambahkan, dengan suara yang tenang. "Bohong bukan cuma soal itu." Rani menoleh lagi. "Restoran ini juga bukan miliknya."
Kalimat itu kembali menghantam. Dia bilang ini usahanya. Suara Rani melemah. Dia hanya karyawan kantor biasa, lanjut Fanya. Semua yang kamu lihat di sini, aku yang bangun. Arga langsung marah. Cukup, Fanya. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, klak, tamparan itu mendarat. Keras. Beberapa orang terkejut. Ada yang menutup mulut. Ada yang mundur sedikit. Rani terpaku. Semua orang menunggu. Menunggu Fanya menangis. Menunggu ia marah. Menunggu ia membalas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Fanya perlahan menoleh kembali. Pipinya merah. Namun bibirnya tersenyum. Senyum yang membuat Arga sendiri terlihat ragu. Sudah selesai? Tanya Fanya pelan. Arga terdiam. Dan dengan suara yang tenang, jelas, dan tidak terbantahkan. Fanya berkata, kamu juga pergi dari sini, Arga. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi berlebihan. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa lebih tajam. Lebih menghancurkan. Dan di detik itu, segalanya benar-benar runtuh. Arga berdiri kaku. Seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kamu mengusirku? Suaranya terdengar lebih rendah, tapi penuh tekanan. Fanya tidak menjawab langsung. Ia hanya menatapnya dengan tenang. Tatapan yang kini tidak lagi menyimpan apapun. Tidak ada cinta, tidak ada harapan, hanya keputusan. Ini tempatku, ucap Fanya akhirnya. Dan aku tidak membiarkan orang yang tidak menghargainya tetap di sini. Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara kursi bergeser. Rani mundur perlahan dari sisi Arga. Jadi, semua ini benar? Suaranya bergetar. Arga menoleh cepat. Rani, dengar? Kamu bohong soal semuanya? Potong Rani, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu bilang kamu pemilik tempat ini. Kamu bilang kamu belum menikah. Kamu? Aku cuma? Cukup. Suara Rani meninggi. Seluruh restoran kembali terdiam. Rani menatap Arga dengan campuran marah dan kecewa yang jelas terlihat. Aku pikir kamu seseorang yang hebat, katanya pelan. Ternyata, kamu cuma bersembunyi di balik hidup orang lain. Arga mencoba mendekat. Rani, aku melakukan ini karena... Namun Rani mundur lagi. Jarak di antara mereka terasa seperti jurang. Jangan dekati aku, ucapnya dingin. Untuk pertama kalinya, Arga terlihat benar-benar kehilangan kendali. Ia menoleh ke Fanya, berharap ada celah. Namun yang ia lihat justru akhir dari segalanya. Fanya berdiri tenang, tidak lagi terlibat. Seolah semua ini sudah bukan urusannya. Pergi, ulang Fanya singkat. Kali ini lebih tegas, lebih final. Arga mengepalkan tangan. Wajahnya penuh emosi, marah, malu, terpojok. Namun tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Perlahan, ia mundur. Langkahnya berat. Dan tanpa satu kata pun lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Pintu terbuka, lalu tertutup. Suara itu terdengar seperti penutup dari semua kebohongan yang selama ini ia bangun. Rani masih berdiri di tempatnya. Matanya mengikuti arah Arga pergi. Namun kali ini, tidak ada keinginan untuk mengejar. Hanya penyesalan. Dan kesadaran yang datang terlambat. Fanya mengalihkan pandangannya. Ambil barangmu, katanya pada Rani. Lalu pergi. Rani tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Tanpa berani menatap Fanya lagi. Dan satu persatu, semuanya benar-benar berakhir di tempat itu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, semuanya berubah. Tidak ada lagi Arga di rumah. Tidak ada lagi suara ponsel yang disembunyikan. Tidak ada lagi kebohongan yang perlahan menggerogoti. Rumah itu kini terasa lebih sunyi. Namun anehnya, lebih ringan. Fanya duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Pagi itu tenang. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menyinari ruangan yang kini terasa benar-benar miliknya. Di atas meja, sebuah berkas tergeletak rapi. Surat perceraian. Prosesnya tidak lama. Tidak banyak yang perlu dipertahankan. Karena pada akhirnya, yang sudah hancur, tidak pernah benar-benar bisa kembali. Fanya menghela napas pelan, lalu menyesap tehnya. Tidak ada air mata. Semuanya sudah selesai. Di sisi lain kota, Arga duduk sendirian di sebuah kamar kecil. Ponselnya tergeletak di sampingnya. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan.
Ia menatap kosong ke depan. Nama Rani masih ada di daftar kontak, namun tidak pernah lagi membalas. Beberapa hari setelah kejadian di restoran, Rani benar-benar menghilang dari hidupnya. Tanpa penjelasan, tanpa kesempatan kedua. Bukan karena ia ingin menyakiti, tapi karena ia akhirnya melihat kebenaran. Bahwa semua yang selama ini ia percayai, hanyalah ilusi. Dan Arga tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Ia kehilangan Fanya. Ia kehilangan Rani. Dan yang tersisa, hanya dirinya sendiri. Sementara itu, restoran kembali ramai. Lebih ramai dari sebelumnya. Fanya berdiri di lantai utama, memperhatikan setiap sudut dengan tenang. Seorang karyawan mendekat. "Ibu, semua reservasi hari ini penuh." Fanya mengangguk kecil. "Bagus. Pastikan semuanya berjalan lancar." "Iya, Bu." Langkah Fanya perlahan menyusuri ruangan. Tempat yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, kini kembali menjadi tempat yang ia kuasai sepenuhnya. Tanpa bayangan siapapun, tanpa kebohongan, ia berhenti sejenak di dekat jendela, tempat di mana semuanya dulu terbongkar. Namun kali ini, tidak ada rasa sakit, hanya ketenangan. Fanya tersenyum kecil. Bukan senyum pahit, bukan senyum penuh luka, tapi senyum seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar bebas.